keperawatan ke Tanjung Karang di lingkungan Poltekkes supaya mereka juga bisa menerima informasi terkait dengan komunikasi terapeutik ya. Komunikasi hal penting sekali buat perawat. Itu saja Prof. Prof ini nggak berubah wajahnya dari dulu gini-gini aja. Nggak berubah. Saya ingat sekali Prof waktu di Grogol. Pasien saya isolasi sosial. Iya, waktu itu praktek di sana. Saya ajak TAK nggak mau. Tapi begitu Prof itu datang ke pasien, nyebut manggil nama pasien, syukur kamu pergi ke sana, langsung dia bangun. Jadi saya teringat banget, ya Allah, cuma ngomong beberapa kalimat aja langsung bisa menerima. Saya yang berkali-kali tiap hari ketemu sama dia nggak mau, Prof. Jadi itu saya ingat betul sampai sekarang dan sering saya ceritakan ke mahasiswa betapa hubungan saling percaya itu menjadi dasar dari semuanya. Terima kasih Prof. Mudah-mudahan 2 jam ke depan rekan adik-adik kita mahasiswa calon-calon perawat ini juga bisa menyerap semua yang akan Profesor bagikan hari ini. Terima kasih, itu saja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, tadi itulah sambutan sedikit Prof dari bagian akademik. Seperti yang katakan tadi, memang kami berada di luar domisili dan memang ini harapannya bisa menjawab permasalahan ya Dok, Prof. Karena komunikasi verbal, nah ini terkadang kita sebagai perawat sangat penting sekali komunikasi yang menjadi alat kita untuk bisa menyelesaikan masalah pasien sehingga kita bisa memberikan pelayanan yang berkualitas. Harapannya seperti itu. Tetapi terkadang di lapangan kita kadang menghadapi hambatan-hambatan. Nah, ini yang mungkin harapannya dengan adanya kuliah pakar ini bisa menjawab itu dan bisa berbagi ilmu kembali dengan kami, mungkin mahasiswa Prodi Keperawatan Kota Bumi khususnya, dan teman-teman semua yang ada di Poltekkes Tanjung Karang, serta sekaligus nih Prof, seperti yang dikatakan tadi, ini banyak mahasiswanya Prof juga, sekalian untuk silaturahmi nih Prof. Baik. Silakan kembali. Baik, kepada Prof kami sebelum kami persilakan, ini ada sedikit saya bacakan kurikulum vitae dari Prof. Sebentar. Karena luar biasa halaman ininya banyak kalau mau dibacakan. Nggak usah dibaca semua. Sebentar, Prof. Tadi saya sudah mana dia? Sudah kelihatan belum ya? Belum, Mbak Baden? Oh, tadi lupa disebut ada Ihsan Taufik dan Hasti Primadila ini produk. Ada Ihsan Taufik, Oke. Bu Ririn juga ada itu, Prof. Ada Bu Ririn, Bu Aprina, Masya Allah. Join semua ya. Bu Idawati Manurung ini yang belum join. Iya, mana dia itu? Idawati. Itu kan udah pakar banget tuh. Banyak sekali itu Prof mahasiswanya. Kan nyebrang doang, itu Lampung dengan Jakarta itu udah hampir sama aja. Bu Hen, kok saya nggak bisa. Bu Hen bisa. Sebentar saya yang buka deh ya. Boleh Prof. Biar saya buka nggak ini yang penting-penting saja. Supaya nggak banyak banget. Baik, sebentar ya. Oke, Prof. Iya, saya sebagai klien peneliti. Iya, betul. Publikasinya banyak sekali ya, Prof. Semoga jadi penyemangat bagi yang muda-muda ini, Prof. Biar kalian juga Bukan nanti. hanya nasional dan internasional. Baik, Ibu share ya biodata silakan, secara cepat ya. Ya, boleh. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan kah? Sudah. Silakan, Prof. Oke, baik ya. Baik, selamat pagi semuanya. Saya akan share yang penting-penting saja ya, karena kerjanya udah hampir 50 tahun. Ya. Ya, suami saya masih hidup. Anak saya 3, cucu saya 7. Ya. Kemudian saya sekolah pertama Akademi Keperawatan Jalan Kimia. Kemudian S1-nya angkatan pertama. Ya. Kemudian saya sekolah langsung ke Sydney. Begitu tamat langsung karena belum ada dosen. Di sana saya ngambil registered nurse. Kemudian saya ngambil S3-nya di FKM. Ini riwayat pekerjaan yang merah-merah itu masih sampai sekarang.
Ini karya ilmiah saya, ya silakan bisa di searching ya. Kemudian tahun 2015 setelah kami mengerjakan pengabdian masyarakat bersama WHO dengan ADB di Aceh setelah tsunami, saya dapat award dari Swiss Foundation dengan WHO ya. Ini penghargaan di FIK tahun 2019 produk hak cipta terbanyak. 2020 ini tentang peneliti utama terbanyak, pengabdi utama terbanyak, kekayaan intelektual terbanyak, publikasi ilmiah terbanyak kedua, dan kerjasama riset internasional. Ini saya yang 100 besar tahun 2021, kemudian ini tahun 2022 yang baru saja di launching kemarin. Ya. Kemudian ini nih publikasi internasional, kalian bisa searching ya. Ada 67 ya dari 67 sampai ya. tahun 2023. Penerjemah buku ini buku abadi kita ya, Stuart sekarang sudah pegangan utama kita, sekarang sudah di translate tahun dari 2016 sekarang 2023. Saya senang pergi ke bencana, mungkin dulu juga saya pernah itu ke bencana di Lampung ikutan ya. Itu saja barangkali tentang share-nya. Nanti kalau ada yang mau bertanya boleh aja ya. Den, bisa saya lanjut aja, Den? Ya, silakan lanjut, Prof. Oke, baik. Saya akan lanjut. Kalau nggak salah, saya diminta itu untuk ini ya, untuk salah satu diagnosa keperawatan, tapi nanti saya akan selipkan bagaimana harusnya kita berkomunikasi dengan pasien, bukan hanya kepada yang hambatan komunikasi verbal ya. Benar ya, Den ya? Saya dimintanya ini kan ya. Baru nanti kita tambahkan tentang bagaimananya. Betul, Prof. Ya. Sebetulnya ada di buku juga, nanti bisa dilihat. Jadi tujuan umumnya adalah peserta mampu melakukan asuhan keperawatan pada hambatan komunikasi verbal. Jadi PPT saya ini ditujukan kepada mahasiswa untuk tindakan keperawatan diploma dan nurse. Ya. Kemudian nanti kita berharap teman-teman itu bisa melaksanakan seperti ini. Kita tahu konsepnya, kemudian melaksanakan asuhan, pengkajian diagnosa, penetapan diagnosa, pelaksanaan tindakan pada pasien, pelaksanaan tindakan pada keluarga, evaluasi kemampuan pasien dan keluarga, dokumentasi asuhan keperawatan, dengan sendirinya nanti mempraktekkan. Ini harus diuji cobakan di laboratorium dulu sebelum ke lapangan. Ya, jika kita bicara tentang hambatan komunikasi verbal, kita akan coba dengan singkat membahas apa-apa saja itu. Ya. Nah, pengertiannya menurut Hetman atau Nanda 2020, hambatan komunikasi verbal adalah penurunan. Jadi mungkin kita selalu bilangnya kok malas banget sih dia ngomong seperti itu ya. Perlambatan, jadi dia nggak bisa cepat lagi karena proses mengolah informasinya. Atau barangkali nggak mampu menerima, memproses, mengirim, atau menggunakan sistem simbol ya. Jadi kalau di Stuart itu ada di sana diagram bagaimana kita masuk input informasi, memprosesnya, kemudian mengirim ulang. Atau di komunikasi selalu kita sebut ada stimulusnya, kemudian ada responnya. Tetapi di dalam otaknya pasien itu atau di otak kita semuanya ada menerima, memproses, mengirim ulang respon kita. Ya. Kemudian penyebabnya bisa saja, jadi kalau kita bicara hambatan komunikasi verbal, nggak hanya pada pasien gangguan jiwa ya, tapi bisa saja pada hambatan fisik, misalnya terpasang intubasi, atau pasien dengan tracheostomi, yang belum dilatih bagaimana bicara, itu bisa terjadi. Bisa juga hambatannya itu karena takut, cemas, malu, jadi nggak mau berbicara ya. Kemudian
hambatan psikologisnya. Nah, ini yang baru pada pasien psikotik dan pada pasien gangguan konsep diri secara khususnya. Atau hambatan lingkungan, dia nggak tahu bahasanya, nggak sesuai budayanya. Tapi barangkali nanti kita fokus kepada poin yang ketiga ya. Nah, kalau kita bicara asuhan keperawatan, pasti selalu harus ada data. Data subjektif, data objektif. Karena dia memang tidak mau berbicara, berarti kita ajak ngomong pun dia nggak jawab kan? Jadi tidak ada karena memang terganggu ungkapan verbalnya. Tapi kita bisa melihat data objektifnya melalui observasi. Nggak mau bicara, responnya nggak sesuai, ataupun menjawab dia tapi nggak sesuai, itu yang tadi proses di dalam otaknya tidak berjalan. Atau memang pasien yang mutisme, memang dia mempunyai dunia sendiri dan tidak mau berinteraksi dengan yang lain. Jadi kalau gitu gimana nih caranya? Kalau ajak pasien ngomong, dia nunduk aja, dia nggak menjawab, itu kemungkinan besar sudah hambatan komunikasi verbal ya. Bisa juga dapat yang lain, data minornya, kontak matanya nggak ada, nggak paham dia kita ngomong, kemudian nggak bisa lama, dia langsung pergi dari kita tanpa menjawab apapun, nggak bisa ngomong, kan kelihatannya blocking gitu ya. Ini data-data ini nanti bisa di checklist yang mana yang dimiliki, sehingga asumsi kita bahwa dia ada hambatan komunikasi verbal bisa dibuktikan dengan data-data yang kita kumpulkan. Ya, berarti dari data tersebut kita bisa menetapkan diagnosa keperawatan hambatan komunikasi verbal. Ya. Apa tujuan asuhan keperawatan kita? Kita selalu menetapkan tujuan itu di 3 area. Kemampuan kognitif, kemampuan psikomotor, dan kemampuan afektif. Ya. Nah, kemampuan kognitif, dia mengenal lawan bicara. Jadi penting banget nanti memperkenalkan diri, siapa kita, itu penting banget. Kemudian dia memahami bahwa dia tidak punya kemampuan komunikasi, bahwa dia lambat menjawab, bahwa dia tidak menjawab. Itu nanti pun kita akan diskusikan bersama pasien ya. Kemudian yang kedua, psikomotor. Kalian mampu menginterpretasikan pesan orang lain dengan tepat. Ini nanti bisa secara nonverbal, bisa secara verbal. Tapi arah kita nanti, kita mulai dengan nonverbal, kemudian bisa kita lanjutkan dengan verbal. Ya. Kemudian afektif, yaitu senang dia gitu, senang dia bisa berinteraksi. Jadi nanti bisa kita lihat dari ekspresinya ya, yang tadinya diam, kamu kontak mata, sekarang tersenyum, kemudian mau melihat kita, bahkan dia menunggu-nunggu untuk ketemu dengan kita ya. Jadi secara nonverbal maupun secara verbal, dia sudah kelihatan senang. Verbalnya umumnya belakangan, kecuali memang ada gangguan pusat bahasa yang memang dia tidak akan pernah bisa mengucapkan secara verbal. Nah, kemudian tindakan keperawatan dan kemampuan pada pasien. Yang pertama, pasien mampu menyebutkan dan berorientasi terhadap realita. Ini kemungkinan semuanya secara nonverbal, baik orang, baik tempat, maupun waktu. Mungkin nanti gerakannya adalah mengangguk atau menggeleng, atau tangannya mengatakan iya. Jadi ini nanti bisa kita latih. Pasien mampu menyebutkan dan memenuhi kebutuhan yang belum terpenuhi. Nah, seringkali pasien itu jadi panik atau cemas, sebenarnya dia butuh sesuatu, tapi dia nggak bisa mengucapkannya, sehingga ini kondisi yang butuh sekali perhatian kita. Kemudian pasien mampu menggunakan komunikasi verbal dan nonverbal, ujungnya seperti saya sampaikan tadi, nonverbal dulu kita mulai, baru ke verbal. Kemudian pasien mampu memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jadi fokusnya di sini adalah mampu berkomunikasi, itu yang pertama. Yang kedua, dia mampu untuk memenuhi kebutuhan sehari-harinya dengan komunikasi tadi, karena itu akan membuat dia cemas. Dan yang terakhir, dia merasa senang walaupun dia komunikasi verbalnya belum optimal, tapi dia merasa bahwa sudah nyambung dia dengan orang lain. Apa yang diinginkan itu sudah sesuai dengan respon, terutama respon perawat. Ya,
Jadi tindakan keperawatan dan kemampuannya kalau kita katakan di sini selalu ABC itu menjadi standar berkomunikasi ya. A-nya itu pengkajian, setelah pengkajian kita jelaskan, waduh ini keliru nih. Bentar ya. Maklumlah seringkali kan copy paste jadi keliru dia ya. Oke, jadi kita jelaskan juga walaupun pasien itu nggak bisa menjawab, tapi kita wajib menjelaskan tentang kenapa sih kok bisa terjadi seperti ini, kenapa sih kok bisa dia itu nggak bisa ngomong, itu harus kita jelaskan. Ya, nah, tindakan kita, ini sikap perawat benar-benar nggak boleh buru-buru, nggak boleh memaksa. Karena pasien itu ingat tadi, untuk menerima informasi aja butuh waktu, untuk mengolahnya lagi. Nah, ya. Kemudian latihan kita orientasi orang, waktu, dan tempat. Itu maksudnya tempat ya. Kemudian latihan komunikasi verbal dan isyarat. Isyarat ini maksudnya nonverbal untuk kegiatan sehari-hari. Kemudian latihan untuk memenuhi kehidupan sehari-hari. Jadi kalau kita simpulkan terkait dengan tindakan keperawatan, sebenarnya cuma 2 dia ya. Yang pertama orientasi waktu, orientasi orang, waktu dan tempat. Kemudian yang kedua adalah bisa memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Karena yang 2 ini yang urgent. Kalau dia sudah bisa 2 ini dan dia sudah bisa verbal, maka dia nanti masuk kepada isolasi sosial kita buat karena dia belum optimal dalam berinteraksi dengan yang lain. Jadi hambatan komunikasi verbal itu merupakan kalau itu kita sudah solving maka masuk dia kepada isolasi sosial. Ya, begitu juga dengan kita selalu asuhan itu sebenarnya harusnya 3. Pertama ke pasien, kedua kelompok, kedua keluarga, ketiga kelompok. Jadi 3 ini selalu asuhan yang harus diberikan oleh mahasiswa ataupun perawat. Pasien, keluarga, kelompok. Kalau kita lihat asuhan kepada keluarga, saudara pasti ingat tugas kesehatan keluarga ya. Yang pertama, keluarga harus tahu, kalau enggak nanti marah-marah keluarga. Kok enggak jawab-jawab ini, kok diam aja, enggak jelas gitu. Jadi kita harus jelaskan kepada keluarga bahwa pasiennya mempunyai hambatan komunikasi verbal. Kemudian yang kedua, saudara tahu keluarga mampu memutuskan. Nah, di sini pelayanan yang diperlukan pasien dengan hambatan komunikasi verbal itu kita diskusikan siapa caregiver utamanya. Kemudian siapa saja keluarga yang ada di rumah yang nanti akan kita latih untuk memberikan stimulasi kepada pasiennya. Kemudian merawat pasien dengan hambatan komunikasi verbal itu sama seperti kita merawat pasien, di situ ada keluarga, kemudian keluarga mempraktekkannya juga kepada pasien. Kemudian yang keempat adalah memodifikasi lingkungan rumah terutama ya, dengan cara menciptakan suasana keluarga, lingkungan yang dapat membantu pasien. Jadi jangan pasiennya diem, anggota keluarga pun diem juga gitu. Jadi harus dibuat nanti jadwal, siapa yang menyapa dia pagi, siapa yang menyapa dia jam sekian, jam sekian, jam sekian, itu akan dilatihkan kepada keluarga. Dan tentunya melakukan follow up. Mudah-mudahan mahasiswa dan sudah dapat tentang tugas kesehatan keluarga. Ini adalah implementasinya dalam asuhan kita, yaitu mengedukasi keluarga atau edukasi keluarga namanya. Ya. Sudah kok. Baik. Kemudian pelaksanaan asuhan adalah sebagai berikut. Nah, kalau di komunitas kita flow-nya seperti ini, ya. Pasti kita ketemunya keluarga dulu, ya. Keluarga. Aduh, ini juga masih ada yang salah nih, Dan keluarga dulu selalu ya, keluarga dulu yang kita akan ajak ngomong. Makanya kalaupun di rumah sakit pada waktu dirawat jalan, mahasiswa nggak ini dirawat jalan ya Den ya. Maka pasien dirawat jalan atau pada saat begitu ketemu keluarga,
ketemu keluarga, maka keluarga dulu yang kita tanya. Karena biar bagaimanapun keluarga yang paling tahu kondisi pasien. Dikatakan 100% pasien yang tahu tentang dirinya, tetapi 70% keluarga yang tahu tentang pasien tersebut. Nah, jadi jangan kita sok tahu gitu bahwa kita yang paling menguasain. Jadi umumnya seperti ini. Tapi kalau di rumah sakit, sebetulnya pada waktu pasien itu masuk di rawat jalan atau di UGD, kita harus diskusi dengan keluarga dulu, ya. Kemudian habis itu kita ke pasien dulu, kita validasi semua yang dapat dari keluarga, kemudian kita ke pasien. Baru setelah selesai kita dengan pasien, baru kita berikan edukasi kepada keluarga. Jadi informasi awal yang kita dapatkan dari keluarga itu menjadi asumsi kita, oh jangan-jangan pasien ini diagnosanya ini. Dan pada waktu kita ke pasien, kita validasi benar nggak seperti yang kita asumsikan itu dengan data-data yang kita dapat. Maka kita teruskan melakukan asuhan kepada pasien. Nah, setelah itu kita harus edukasi keluarga seperti itu. Tapi kalau seandainya kalian itu prakteknya di mana biasanya, Den? Untuk ini langsung di rumah sakit ya? Di rumah sakit, di puskesmas juga ada, di keluarga juga, Prof. Oke, jadi kalau di keluarga, flu-nya keluarga ke pasien, kemudian balik ke keluarga. Kalau ada kader, termasuk kadernya kita ingatkan. Nah, karena kalau di komunitas kan mungkin kita tersebar dari RT 1, 2, 3, 4, kemudian kita nggak tiap hari ke pasien itu. Jadi pada waktu hari kita nggak ada, kita minta kader yang mengganti kita untuk memfollow up apa-apa yang sudah kita latih, ya. Tapi kalau di rumah sakit, kalau keluarganya belum kita ketemu, berarti ke pasien dulu kita, baru segera kita kontak keluarga. Sekarang kan mudah kan, bisa di Japri, bisa ini, tapi mohon izin dulu kepada PPA-nya, profesional pemberi asuhannya pasien tersebut. Ya. Nah, kemudian kita akan lanjut ke SP-SP yang nanti kita bahas yang tadi, tapi sebelum itu saya akan sebentar ya. Saya akan menjelaskan dulu seperti apa sekarang ini flow-nya kita berkomunikasi ya. Mungkin mahasiswa sudah dapat tentang komunikasi ya, Den ya. Sudah, Prof. Ya. Tingkat 1 sudah mulai, Prof. Memang materinya di semester 1. Iya, baik. Jadi itu harus dibawa terus ya. Sebentar ya. Oke, saya akan coba jelaskan nggak semuanya, yang penting aja bagaimana flow-nya kita berinteraksi dengan pasien ya. Pasti mahasiswa sudah tahu tentang komunikasi terapeutik, sudah dapat kalian ya, bahwa kemampuan intelektual, teknikal dengan interpersonal. Kemudian harusnya pun mahasiswa punya kemampuan kepada pasien, kepada keluarga, kepada tim kesehatan. Dan ada tambahannya satu, Den, yaitu di dalam kelompok. Tapi di dalam kelompok, jika pasien itu masih hambatan komunikasi verbal, maka kita berikan berikan bukan TAKS dulu, ya, tapi sensori persepsi, ya. Sensori persepsi di mana di situ nonverbal, entah kita kasih musik dan seterusnya. Mudah-mudahan buku TAK kalian udah punya masing-masing ya. Kemudian setelah itu kita akan belajar tahapan yang sudah kalian dapatkan di semester 1 ya. Di semester 1, tetapi saya akan menjelaskan bagaimana melakukannya. Ini yang seperti ini kan yang diajarkan ya, Den ya. Ya, benar, Prof. Jadi ada prainteraksi, yaitu kita belajar di laboratorium. Kalau di rumah sakit, pada waktu kita operan, kita tahu kondisi pasien, itu prainteraksi. Kemudian persiapan membuat LP, SP, itu juga prainteraksi ya. Tetapi yang kita laksanakan kepada pasien yaitu orientasi kerja dan terminasi. Jadi itu selalu menjadi SP kita sebut ya, strategi pelaksanaan komunikasi pada pasien.
Nah, saya akan menjelaskan yang ke pasiennya ya. Ini yang interaksinya. Oke, sorry. Yang ke pasiennya seperti apa ya. Nah, barangkali mahasiswa kan di kelas nih ya, Den ya. Iya, mahasiswa dan di kelas. Oke, bisa nggak diaturkan berkelompok mereka atau bagaimana dibuat? Dibuat ya di per kelas, memang ada 6 kelas itu. Oke, kemudian berapa orang satu kelas nih sekarang? Satu kelas sekitar 40 sampai 50 paling. Ada fasilitatornya nggak? Ada fasilitator tiap kelasnya, Prof. Oke, bisa nggak tiap kelas dibagi kelompok 10-10 satu kelompok, duduk berlingkar mereka? Satu kelompok 10 orang ya, Prof ya? Genap, pokoknya genap deh. Kalau ada ganjil nggak apa-apa, genap. Bisa kita atur sebentar supaya kita langsung praktek. Mungkin kepada Bapak Ibu yang ada di kelas, khususnya di reguler 1, reguler 2, tingkat 3, tingkat 2, tingkat 1, dengan masing-masing fasilitator, Tolong mohon diatur supaya dibagi mahasiswa berkelompok. satu kelompok 10 ya, Prof ya? Iya, ada berapa fasilitator tiap kelas? Fasilitator, mohon maaf sebentar, reguler 3, reguler 1 dengan siapa ini fasilitatornya sekarang? 3 reguler 1? Open mic aja ya. Ya. Dengan Ibu Rina, Bu. Oke, dengan Bu Rina. Mohon Bu Rina nanti dibagi satu kelompok itu 10 orang di dalam kelas. Begitupun dengan 3 reguler 2 di reguler 2, tingkat 2 reguler 2, tingkat 1 reguler 1. Sudah siap di kelas? Sudah dibagi? Fasilitator. Bikin aja setengah lingkaran biar mereka tetap bisa melihat ke layar. Oh ya. Dibuat setengah lingkaran Bapak Ibu yang fasilitator yang ada di kelas, sehingga nanti bisa sambil Melihat layar. ini kembali. Ya. Silakan, Prof. Oke, baik. Jadi di orientasi saya bicara dulu secara umum ya. Di orientasi setiap kita ketemu pasien pasti ada salam terapeutik, ada evaluasi terkait keluhan utama, validasi terkait dengan apa yang sudah dilakukan. Kemudian kita akan melakukan kontra. Apa diisi dari kontra? Yang pertama adalah melakukan pemeriksaan, yang kedua menetapkan masalah, yang ketiga melakukan tindakan. Kemudian waktu, tempat, dan posisi. Udah siap semua kelompok? Bapak Ibu fasilitator, bagaimana per kelas? Sudah siap? Coba saya stop dulu ini saya ya. Ya, boleh, Prof. Tolong silakan yang biar saya nanti panggil siapa fasilitator di kelasnya, biar saya nanti bisa komunikasi. Ya, reguler tingkat 3 reguler 1 tadi dengan Bu Rina. Tingkat 2 reguler 2 dengan Bu siapa? Fasilitatornya? Ibu Eka, Ibu. Ya, Bu Eva, silakan. Tingkat 3 reguler 1? Tingkat 1 reguler 1? Di tingkat 1 ada Bu Dila sama Bu Istiqomah. Oh ya, Bu Dila dan Tingkat 1 Bu siapa? Bu Dila dan Bu Istiqomah, Prof. Bu Dila dan Istiqomah. Kemudian satu lagi apa tadi? Di tingkat 2. Nah, tingkat 2 siapa? Bu Eka. Dengan Bu Bu Eka. siapa satu lagi, Bu Hen? Bu Dila dengan Pak Imam, Bu. Bu Imam. Vika Bu Eka dengan Vika dan Imam, Prof. oh, Imam. ini tingkat berapa? Tingkat 2. Vika reguler 2. Vika reguler 2. Ya, Bu Vika di reguler 2, Prof. Tingkat 2 rek 1 dengan saya, Prof. Saya ulangi ya, tingkat 1 Budila dengan Isti. Ya, betul. Tingkat Dengan 2 Imam, Prof. Bu Dila dengan Saya Imam. sendiri, Bu. Saya di tingkat 2 rek 1. siapa yang tingkat 2 res 1 siapa? Istiqomah, Prof. Oh, Istiqomah. Oke. Kemudian berapa kelas ini? Prof. Ya, Mohon izin, Prof. ya. Jadi tingkat 1 ini reguler 1 dan reguler 2 tergabung. Oke. Oke, Ya, nggak apa-apa jadi deh. ini ada
Kita mulai. Tapi udah bisa terkondisikan. Iya, Dok. Oke, Iya, kalau siap. gitu kita mulai saja ya. Saya share screen lagi kembali. Kita mulai dengan belajar bagaimana menjalankan orientasi, ya, yaitu pada waktu kita ketemu pasien. Nah, kalau kita di rumah sakit, ya, pasti sudah punya logbook, Dan, yaitu jadwal mau ketemu pasien A jam berapa, pasien B jam berapa, pasien C jam berapa. Saya berharap D3 itu berapa pasien yang dia rawat di rumah sakit, Dan? Ini untuk biasanya sekitar satu ruangan. Berapa ya Bu Hen kalau untuk kita di klinik Bu Hen? Satu. Satu Setiap ya, minggu hanya satu. Saya wajibnya berharap satu. itu bisa dirubah karena kasihan mahasiswanya sakit itu nanti gangguan jiwa nanti. Karena mau kapan dia ke sini, mau kapan dia ke sini, nggak jelas itu. Kalau saya bilang ya dibagi habis mahasiswanya, dibagi habis ya. Karena kalau nggak seperti itu dan minimal mereka merawat 3 orang. Apakah kalian mau mengatakan satu itu lengkap, yang 2 hanya CPPT? Jelas Iya, ya? iya. Saya usulin sih seperti itu untuk S1 kemarin saya minta lebih dari itu. Jadi 3 orang Orang ya, Prof, ya. pasien atau bagi habis entah berapa pasien kalian itu. Kemudian 1 mungkin laporan lengkap ya. Iya. Kemudian yang 2-nya CPPT. Nah, CPPT sekarang ini ada elektronik CPPT, IRM namanya. Saya tidak tahu apakah di Lampung sudah seperti itu. Tapi kalian harus belajar bagaimana menulisnya supaya nanti lulusan kita laku kemana-mana gitu ya. Iya. Nah, sekarang kita akan bahas. Nah, seperti apa? Coba kita perhatikan ya. Nah, seperti ini nih ya. Selamat pagi, Ibu. Kalian rekam ini kan, Den? Iya. Oke. Selamat pagi, Ibu. Saya Nurse Budi. Saya yang merawat Ibu pagi ini. Nggak usah dibilang saya dada gitu. Sampai situ aja. Nama Ibu siapa? Nama panggilannya, tanggal lahirnya. Nah, saya mau nanya, Den. Dari salam saja, apa yang akan ditulis di dokumentasi? Silakan, ada yang bisa jawab nggak? Dari salam saja. Selamat pagi, Bu. Nama saya Nurse Budi. Saya minta mahasiswanya yang jawab, Den. Nama saya Nurse Budi. Nama Ibu siapa? Nama panggilannya. Tanggal lahirnya. Saya cek dulu ya gelangnya. Nah, kira-kira seperti itu dia. Kalau di rumah sakit, ya. Berarti nama pasien dan yang seperti klarifikasian dari registernya itu, Prof. Enggak, pokoknya ini ngomong ke pasien. Den, ini langsung kita praktekkan, Den. Oh iya, Prof ya. Ya. Yang 10 satu kelompok tadi itu, Prof. Iya, berdua. Ya. Oke, udah jelas? Ya, Tolong fasilitator ya. Sambil pegang CPPT. Coba sediakan kertas untuk mencatat. Udah tahu CPPT belum ya? Udah, Den? teman-teman yang di ruang kelas, catatan ininya untuk pasien, untuk perawatnya. Oke, CPPT itu 5 kolom ya. CPPT itu 5 kolom. Tolong coba sediakan dulu deh. Ini seperti ini. Catatan perkembangan ya. Jadi di atas sambil nanya nama, udah langsung nulis nama, udah langsung nulis usia. Bisa, Den? Tolong siapkan dulu mereka megang satu Mohon lembar teman-teman kertas. yang di ruangan tolong difasilitasi untuk catatan perkembangan pasien yang terintegrasi tadi. Dibuat 5 kolom. Bikin aja dulu formatnya seperti ini. Iya. Kalau sudah tolong diberi beri suara. Den yang ini kan kalau sudah bilang lagi sama saya, Den. Oke, siap, Prof. Bapak Ibu yang di kelas mohon memfasilitasi untuk pembuatan penyiapan kertasnya
buat catatan perkembangan pasien yang terintegrasi tadi, CPPT ya. Gimana Bapak Ibu yang ada di ruang kelas? Bisa menyiapkan? Ya Bu, sedang dipersiapkan. Mahasiswa Tunggu ya, sedang Prof. buat. Sebentar ya, Prof. Ya, kalau sudah beri kabarin ya. Ya, sedang proses, Prof. Kalau sudah beritahu ya. Ini bisa saya tutup CPPT-nya. Teman-teman sudah dibuat, ada 5 kolom, waktu, pelaksananya siapa, PPA-nya, perawat pelaksananya, swab-nya seperti apa, instruksinya, dan verifikasi. Sudah dibuat, teman-teman, yang di ruangan ada 5 kolom. Ini lagi dibuat Bu dan Deni. ketikan. Ya, betul. Baik. Sudah bisa saya tutup CPPT-nya? Sudah bisa, Prof. Oke, baik. Jadi sudah pegang CPPT ya. Udah bisa kita mulai latihan? Bapak Ibu yang di kelas, waktu, PPA, perawat pelaksana, asuhan, perawat pemberi asuhan, PPA-nya, SOP. Sudah bisa kita mulai? Kita mulai tahap bertahap aja ya, Den? Iya, bertahap aja, Prof. Ya. Oke. Jadi sudah duduk di meja dengan pasien posisi segitiga ataupun 90 derajat, nggak boleh hadap-hadapan. Jangan berhadapan malah ya. Jadi berdua sekarang mahasiswa nih berdua nggak apa-apa sekarang seperti itu, oke? Saya ulang kembali, terus kalian fasilitator periksa di ruangan masing-masing. Kenapa Firman? Firman kenapa? Raise hand. Open your mic. Terpencet mungkin, Prof. Oh, oke, baik. Bisa kita mulai ya? Ya, silakan, Prof. Ya, begitu ketemu dengan pasien, kan pasti kita temuin dulu pasien, baru kita ajak ke tempat kita akan mewawancarain atau memeriksanya kan? Ya. Saya nggak masukkan itu di sini, ya. Jadi seyogianya pada waktu operan, saudara sudah punya logbook, jadi waktu keliling ketemu pasien itu sudah bilang, jam 9 nanti saya akan memeriksa Bapak ya, memeriksa ya, bukan bercakap-cakap ya, memeriksa. Saya akan memeriksa dan merawat Bapak jam 9 ya, begitu. Begitu pas jam 9, langsung diajak, Pak sudah jam 9, mari sekarang saya periksa Bapak dan saya akan rawat, mari kita duduk di meja di sana, seperti itu. Nah sekarang ini posisinya sudah duduk ya. Ya. Nah, kemudian langsung katakan, selamat pagi, saya Nurse Budi, tunjukkan name tag saudara. Ya. Nama Bapak siapa? Begitu dia sebutkan langsung tulis di format pengkajian saudara ataupun di CPPT saudara. Nama panggilannya, tanggal lahirnya, saya cek gelangnya ya. Bagus sekali Bapak ingat semuanya. Berarti di CPPT sudah ada nama dan tanggal lahir. Ayo coba dipraktekkan. Kalau ada pertanyaan, raise hand ya. Yuk di masing-masing kelas dipraktekkan berdua-berdua.
Sudah? Bagaimana Bapak Ibu di kelas? Sudah dipraktekkan? Salamnya sudah? Dan udah bisa mahasiswanya mencatat nama dan nama panggilan, bikin dalam kurung, kemudian tanggal lahir. Ataupun kalau kalaupun di format pengkajian kalian, di depan pasti ada nama dan tanggal lahir kan? Ya. Bagaimana teman-teman? Sudah bisa mahasiswa? Bagaimana teman-teman yang ada di kelas, Bu Dila? Sudah bisa mahasiswa? Sudah mencatat nama dan? Sudah dicatat, Prof. Oke, baik. Kita lanjut ya. Ya, Bu. Ya. Kita lanjut. Ya. Prof. Coba diperhatikan, saya praktekkan evaluasi dan validasi ya. Nah, nanti evaluasi dan validasi ini ditulis di S. Ditulis di S. Yes. Ya, kalau di format pengkajian itu ditulis di keluhan utama. Ya. Nah, kemudian kita akan menanyakan apa keluhan Bapak sampai dibawa ke sini. Apa keluhan Bapak? Sampai dibawa ke sini. Kalau pasien hambatan komunikasi verbal, dia nggak akan menjawab. Jadi tulis di S, pasien tidak menjawab pertanyaan. Udah jelas ya? Ya. Bisa diteruskan nanti, terus habis itu kita tanya, apa yang sudah Bapak lakukan untuk mengatasi supaya Bapak bisa bercakap-cakap dengan orang lain? Saya ngasih contohnya untuk hambatan komunikasi verbal ya, Den? Iya, ya, Prof. Oke, jadi saya ulangi ya. Saya ulangi dari atas, dari salam sampai validasi saya ulang ya, Den. Selamat Ya. pagi, saya Nurse Budi, nama Bapak siapa? Langsung saya tulis kalau nggak tahu. Kalau dia nggak ngejawab, kita kan udah tahu namanya. Nama Bapak Pak Ali ya? Kalau iya tolong ngangguk Pak, gitu. Ya. Kemudian saudara tulis namanya. Tanggal lahirnya Pak. Kelihatan dia nggak mau menjawab juga, hanya melihat saudara. Kemudian bilang, oh tanggal lahir Bapak tanggal sekian ya, karena saudara bisa ngelihat di status. Atau di gelang. Kalau dia nggak jawab, saya cek Pak di gelang Bapak. Oh Bapak lahir tanggal sekian, tanggal sekian, tanggal sekian, bulan sekian, tahun sekian. Gitu. Ya. Berarti saya udah bisa mencatat nama lengkap, nama panggilan belum karena pasien nggak bisa ngomong. Saya sudah bisa mencatat tanggal lahir. Pak, ada apa? Atau apa keluhan Bapak sampai dibawa ke rumah sakit? Saudara berhenti sebentar, tatap mukanya dengan muka yang caring ya. Kemudian dia nggak menjawab. Apakah karena Bapak nggak suka ngomong di rumah? Nggak ngejawab juga. Coba Pak, saya ulangi pertanyaannya. Apakah Bapak ke sini karena tidak bisa bercakap-cakap dengan anggota keluarga di rumah? Tolong Pak, ngangguk, ya, geleng, kalau tidak. Oke. Berarti saudara sudah menulis di CPPT. Apa yang sudah Bapak lakukan supaya Bapak masih bisa ngobrol dengan keluarganya di rumah? Kalau dia nggak menjawab, berarti juga tidak menjawab. Ya. Oke, coba dipraktekkan dari salam sampai validasi. Teman-teman, silakan dipraktekkan kembali yang di ruang kelas. Dari salam sampai dengan Siapa yang mau pertama coba dapat hadiah ya nanti ya. Kan di kelas kalau saya pengen lihat kok itu nggak berhadap-hadapan itu mahasiswa tuh, cuman ngelihat ke layar itu. Ayo silakan berinteraksi dan pegang CPPT-nya dan bolak-balik. Gantian. Ini jangan dianggap enteng untuk pasien gangguan jiwa. Ini penting banget orientasi, karena kalau tidak terjadi trust kita pada waktu orientasi,
Sama seperti tadi diceritakan Henny, nggak mau lagi pasiennya ketemu kita. Yuk, berpasang-pasangan, terus gantian. Dan kita tanyakan, Dan, kalau sudah, biar kita moving. Bagaimana? Bapak Ibu yang ada di dalam kelas sudah dilaksanakan? Sedang proses sepertinya, Prof. Ya, kita tunggu sebentar ya. Iya, Prof. Nggak usah buru-buru banget kita ngejar target ya, Dan, daripada ini. Ya, Itu nanti Viko, malah. raise hand. Ada yang mau ditanyakan, Viko? Viko, kepencet juga. Jadi, Izin masuk, Prof. mau bertanya? Silakan. Ini tingkat Mau 3-1. Dengan siapa ini? Silakan. dengan Renda Silakan. dari tingkat 3 Silakan. reguler 1. Ya, silakan. Baik, pertanyaannya, Prof. Jadi kan tadi keluhan utamanya itu pasiennya tidak mampu berkomunikasi. Lalu bagaimana kalau pasien itu memberikan keluhannya dengan cara menulis, Prof? Kan dengan Nggak ada masalah. Berarti dia nggak total hambatan komunikasi verbal. Nanti itu kita bahas dalam intervensi. Tapi kalau mau membahas dari awal, nggak ada masalah. Ya. Karena itu akan kita pakai tekniknya pada waktu tindakan melatih dia. Baik, Prof. Terima kasih, Prof. Oke, sudah. Diki mau bertanya tuh? Silakan. Sekalian di kelas tolong latihannya udah berjalan belum ya? Ramadhani mau nanya, Viko juga ini Izin masuk. sepertinya ada Izin resen. masuk moderator, izin masuk Bu. Ya. Gimana, Diki? Izin masuk Prof juga izin bertanya. Tadi kan Profesor kan menjelaskan tentang cara menanyakan ke pasien itu tidak boleh langsung tatapan muka atau harus 90 derajat. Kalau boleh tahu kenapa sih perawat itu nggak boleh langsung tatapan langsung dengan Kalau pasien? berhadap-hadapan seperti hakim dengan terdakwa. Kesannya jadi seperti ini ya, Prof ya. Seperti hakim dengan terdakwa. Gitu, Diki. Jadi Baik, baik Prof. Terima kasih. Kan ada meja kita ngadap ke depan, kemudian di samping pasien kita kan gitu. Supaya gampang juga kita mau ngukur tensi juga gampang kan. Sudah ya? Izin masuk, Prof. Silakan. Ini mahasiswa beberapa sudah mencoba mempraktekkan. Bolehkah ditunjukkan ke Prof. Budi? Kenapa? mau ditunjukkan, Prof, katanya, Prof, yang sudah mempraktekkan. Iya, mau mempraktekkan di depan Prof. Budi maksudnya, Prof. Silakan, silakan. Ya, silakan. Silakan, Budila. Bisa saja berdiri biar lebih jelas saya dengar dan dekat ke layar. Silakan. Ya, mikrofon sudah on. Ini ada Umar dan Aris. Prof. Ya, Umar dan Ari, silakan. Selamat pagi Bapak Umar. Perkenalkan nama saya Sendi Aiman Alfaris. Nurse. Belum familiar dengan nurse kali, Prof. Ya. Harus dibiasakan. Selamat pagi. Perkenalkan saya Nurse Sendi. Izin bertanya, nama Bapak siapa, Pak? Nggak usah pakai izin bertanya. Ya, Prof. Selamat pagi, Bapak. Nama saya Nurse Budi. Saya yang merawat Bapak hari ini.
Nama Bapak siapa? Panggilannya, tanggal lahirnya. Coba saya lihat gelangnya. Oh benar, Bapak masih ingat ya? Coba ulangin. Selamat pagi, Bapak. Saya Nurse Budi. Namamu siapa kok kau pakai Nur? Pakai nama Prof. Pakai nama. Umar pakai namanya sendiri aja. Nanti kau di mana-mana kau bilang nama ibu kau pakai. Ayo ulangin ya. Iya. Izin masuk, Bu. Saya Ya mau silakan. Izin Bu Silakan ganti praktek pemain, dulu Bu. ya. Reguler 1, tingkat 1, reguler 1 ya. Ya. Yang lesen ini siapa ini di 3 reguler 1 sebentar ya. Ini lagi tingkat 1-nya lagi mau menunjukkan. Nanti abis ini ya kalau mau bertanya ya. Ayo Ya, silakan silakan. tingkat Mana 1. tadi Umar tadi mana? Umar. Ya, silakan Umar. Oh yang tadi temanmu siapa tadi Umar? Nasrul, Bu. Nasrul mau nyoba, Bu. Ya, Ayo, Bu. ayo yang tadi Diganti ulangin. dengan Sabina. Nasrul mau nyoba abis ini Nasrul tingkat 1 dulu sebentar. Nasrul tingkat 3, nanti abis ini tingkat 3 ya, Bro. Ya, ayo sekarang. Waktu kita running nih. Yuk. Selamat pagi, Bapak. Saya Nurse Sabina, perawat yang akan merawat Bapak dari shift pagi hingga shift malam. Nggak usah ngomong gitu. Itu terlalu panjang. Pasiennya pusing. Ya, pusing tuh. Saya yang merawat Bapak pagi ini. Saya yang merawat Bapak sore ini. Itu aja. Ya. Selamat pagi, Pak. Saya Nurse Sabina yang akan merawat Bapak pagi ini. Ini dengan Bapak Umar ya? Oke. Tanggal lahirnya berapa ya, Pak ya? Oke, Pak. Oke. Oh, Baik, Den. Saya nggak akan ulang lagi, Den. Ini berarti kemampuan untuk orientasi saja dari salam validasi dan salam evaluasi dan validasi masih harus dilatih. Iya, betul. Ini karena memang masih tingkat 1, Prof. Coba Nggak tadi tingkat apa-apa. 3. Nggak Di apa-apa. Tingkat ketiga 3, nih. Bu. Nggak Izin, usah. Bu. Nanti tingkat 3 di fase kerja. Nggak ada itu orientasi. Nggak tahu tingkat 3. Oh, nggak bisa ya, Prof. yang mau tampil, Prof. Ya, kita akan lanjut saja. Nanti nggak selesai Di waktu kelas kita. sebelah katanya mau tampil masih bisa, Prof? Nggak bisa, nanti aja. Oke. Oh, nanti aja, Mbak Isti. Nah, baik. Saya ulangi ya, tolong perhatikan sampai selesai nih saya lakukan ya. Tolong hitung berapa detik, berapa menit itu ya. Tolong dihitung mulai dari sekarang. Selamat pagi, saya Nurse Budi. Saya merawat Bapak pagi ini. Nama Bapak siapa? Tanggal lahirnya? Baik, coba saya cek gelangnya. Benar ya, nama Bapak, nama dan tanggal lahirnya betul sekali. Bagus banget daya ingat Bapak. Nah, keluhan Bapak apa? Pada waktu dari rumah dibawa kemari, ada apa tuh di rumah? Terus apa yang sudah Bapak lakukan? Apakah bermanfaat? Baiklah, saya akan memeriksa Bapak supaya dapat mengetahui masalahnya apa. Setelah itu, saya akan bantu Bapak untuk bisa mengatasinya. Nggak lama kok, Pak. Kira-kira 30 menit. Mari duduk di sini. Berapa menit coba? Nggak nyampe 1 menit, Prof. Nah, Nggak nyampe 1 menit. ya. Sekarang coba praktekkan habis sampai habis, Den. Saya hitungan 1 menit, nggak sampai 1 menit. Coba kita hitung dari sekarang mulai semuanya praktekkan. Yuk, sampai habis. Yuk, fasilitator di kelas. Jadi Ya. standarnya nanti latihan di lab nggak nyampe 1 menit ya, Den? Ya, ya, Prof. Tidak usah berlama-lama, ya, betul.
Silakan Bapak Ibu yang di kelas dipraktekkan kembali. Dan itu sudah ada catatan nama, tanggal lahir, dan keluhan, dan apa yang dikerjakan di data subjektif. Iya. Bapak Ibu yang di kelas sudah selesai? Apa sudah selesai? Yuk, udah Dipraktekkan? 1 menit. Sudah 1 menit. Tadi nggak nyampe 1 menit ya, Prof ya? Iya. Coba siapa yang sudah selesai mempraktekkan dan CPPT-nya benar? Yuk, dari masing-masing kelas, fasilitator silakan tunjuk. Mempraktekkannya benar dan CPPT-nya benar. Ada? Fasilitator, mohon bantuan yang Fasilitatornya silakan, di semua tingkat boleh deh, yuk. Izin Yang masuk. sudah mempraktekkan dan CPPT-nya benar. Azizah, mau coba? Tapi kok Azizah? itu nggak di kelas bukan itu dia. Aziza di mana ini Aziza? Di kelas. Oh, di kelas, di Tolong kelas. layar yang besar, tolong berdirinya di layar yang besar. Jangan di HP. Jangan di HP, jangan di laptop yang di kelas aja. Aziza di kelas reguler berapa ini? Tingkat 1, reguler 1? Reguler 2, Bu. Ayo Oh, reguler silakan di 2. depan layar. Ya, di depan depan layar aja. yang Bawa CPPT saudara ya, bawa CPPT-nya. CPPT kosong, mana dia? Itu di HP kau bikin itu, nggak kelihatan itu. Oke, silakan. Ya, silakan Aziza. Bawa CPPT-mu mana? CPPT-mu mana? CPPT-mu mana, Azizah? CPPT-mu mana? Catatan perkembangan Pegang. tadi. Oh, ada. Pegang. Dipegang itu, Prof. Oke, coba duduk kau biar aku lihat. Bisa nggak? Duduk, taruh di meja CPPT. Duduk. Duduk biar, ayo. Dengan pasiennya, mana posisinya? Oke, silakan. Tolong dibuka, open mic. Silakan. Sambil menulis ya, sambil menulis. Ya, silakan Aziza. Aziza dan Nurleli ya. Silakan. Silakan mulai dari sekarang. Selamat pagi, saya Nars Aziza. Nama ibu Saya nggak terlalu mendengar. Agak dekat Aziza ke suaranya. Selamat pagi, saya Nars Aziza. Nama ibu siapa? Tempat tanggal lahir ibu di mana? Baik, coba lihat gelang namanya. Nama saya Asa. Wah, benar. Ibu masih ingat. Lalu ibu sampai dibawa ke rumah sakit ini apa yang dirasakan oleh ibu? Apa yang udah ibu lakukan di rumah? Apakah ibu ngobrol dengan keluarga yang ada di rumah? Baik, saya akan memeriksa ibu agar mengetahui masalah ibu dan membantu ibu mengatasi masalah yang ibu rasakan. Belum selesai. Waktunya 30 menit ke depan ya Ibu. Di ruangan di kelas A ya Bu. Oke, kita berikan apresiasi sudah berani mencoba dan hampir semua elemen dia lakukan, namun masih perlu diperbaiki. Menurut Aziza, apa yang perlu ditambah diperbaiki setelah dilakukan tadi?
Gimana Aziza? Menurut Aziza sendiri apa yang perlu ditingkatkan? Dari yang sudah ditampilkan tadi, menurut Aziza apa yang perlu ditingkatkan kembali? Izin menjawab, Prof. Tambahan tentang validasi diri saya, tugasnya merawat pasien itu belum saya sebutkan tadi, Prof. Ya, betul. Ya, tapi sudah cukup baik dalam latihannya, walaupun masih ada sedikit-sedikit lagi yang perlu ditingkatkan. Oke, baik, kita akan lanjut ya. Ya, Silakan terima kasih, berikan Prof. apresiasi kepada Aziza. Yeay, tepuk tangan untuk Aziza. Udah tampil ya, Prof ya? Kita share lagi ya. Ya. Oke, ini adalah fase kerja. Ya, melakukan pengkajian, kemudian menetapkan diagnosa, kemudian melakukan tindakan pada pasien. Saya kembali dulu, ini dicatat ya, saya kembali dulu ke slide ya. Bisa deh nih itu share yang komunikasi dengan pasien. Komunikasi. Yang Word. Ya, saya share. Bu, Oke, tolong, baik. Bu. Siapa yang bisa share? Bu Heni, mohon bantuan Bu Heni. Ya, saya nggak bisa screen share, mungkin perlu ditutup dulu ya, Prof. Oh, oke, nggak bisa ya? Siapa yang bisa? Madepan harusnya bisa tuh. Ada Madepan Kak? Nggak ada. Iya, sudah dikirimkan ke saya yang mau nge-share, tapi mungkin sedang terbuka nggak ya? Nggak ada. Kenapa? Nggak bisa nge-share ini, Bu Dila? Atau hostnya pindahkan dulu ke saya, bisa nggak? Oh ya gitu barangkali. Di multi aja. Ya, hostnya. Yang host tolong di multi aja, jadi bisa siapapun yang share. Bu Is, tolong hubungi IT, Bu Is. Kalau begitu, Bu Is, tolong dibuat Bu Is. sambil share, silakan mahasiswa tetap praktekkan lagi. Siapa nanti yang tanpa ada kekurangan, kita berikan apresiasi. Atau Bu Dila bisa nggak share? Saya nggak bisa, Bu Dila. Bu Is, tolong yang di Bu Isti sebagai host minta tolong di-on-kan share screen-nya. Ibu Isti ya? Bu Isti. Iya, Bu Isti sebagai host. Atau siapapun yang sedang di tingkat 2 reguler 1, mungkin Bu Isti sedang keluar. tingkat 2 Rek 1 minta tolong. Siapa ini yang di tingkat 2 Rek 1, Mbak Ibu Isti? Bu Isti tadi lagi keluar ya? Is di tingkat 2 Rek 1. Iya, tapi laptopnya di atas ini. Laptop 2 Rek 1 itu adalah host, tolong. Tingkat 2 Rek 1, tolong Desi Siska. Sebentar, Bu. Ini ya. Siska atau Desi tolong di enable screen. Nah, itu Bu Is sudah respon. Silakan Bu Heni diklaim hostnya. Di titik 3 itu diklaim host aja. Sinyal saya ini agak error. Ya, aku pakai ini. Aku di atas. Diklaim host angkanya. Hen, nanti yang pasien ya, Hen ya. 777-888. Aduh, sebentar, Is.
Maaf ya Prof, lagi proses. Bapak. Mahasiswa silakan aja langsung mempraktekkan yang tadi terus nanti kalau biar kita sambil nyari dokumen. Ya, silakan kelompok mana lagi yang mau mempraktekkan di layar? Baik, dari reguler 1, reguler 2 barangkali. Ada yang mempraktekkan di layar sambil kita menunggu dokumennya. Silakan siapa? Tingkat 3 ini Prof yang pengen mau tampil. Nasrul mau Silakan aja, tampil. nggak apa-apa. Siapa aja sambil Nasrul? nunggu waktu. Ayo, siapa nama? Saya Bu, boleh nggak Bu? Ya, silakan Nasrul. Nasrul dengan siapa pasangannya? Di kelompok mana itu? Diki Bu. Ya, Nasrul dengan izin Nasrul dengan Diki ya, Prof. Ya silakan aja di depan layar ya biar bisa dilihat. Biar bisa dilihat di kameranya ini kan aja, Ro. Bisa dipin nggak ya? Mana tadi Nasrul dengan Diki? Nasrul sama siapa? Iya deh, coba. Dipin ya biar dia kita kelihatan di layar besar. Dilebarkan nih, Rul, itu kecil layarnya. Dipin. Ya. Ya. Oke. Masih di mute, ya, betul. Silakan. Bisa dipin siapa sih hostnya? Hostnya nggak di tempat ya? Bu Isti ya? Tolong dipin supaya dia lebar, dia doang gitu, di spotlight. Bu Isti? Nggak ada di tempatnya. Siapa hostnya ya? Nggak ada ya? Masih koordinasi ini dari IT Poltekkes yang ngirim ngasih ininya nih, Prof. Hostnya siapa? Prof Budi. Ya. Prof Budi mohon izin menyampaikan mahasiswa ada yang sudah mencoba mencatat di CPPT, boleh ditampilkan, Prof? Silakan tampilin aja karena yang lain nggak bisa nih kelihatan. Bisa nggak dipin itu tingkat 1 reguler 1? Nah, tingkat 1 reguler 1 bisa. Biar kelihatan gede. Tampilannya di kamera biar kelihatan. Oke, baik. Ya. Oh ya. Coba kita lihat ya. Ini sudah dibagi oleh Ibu Heni. Coba kita perhatikan. Mahasiswa juga udah punya ini kan? Ya. Nah, bisa dilihat dari atas. Selamat pagi. Perkenalkan. Dan seterusnya itu sudah tadi ya. Sampai kontrak udah kan? Kontrak, ya sudah. Nah, sekarang kita masuk kepada pengkajian. Ya. Ya. Apakah sebelumnya Rita jarang berkomunikasi? Sudah berapa lama Rita tidak berbicara dengan orang lain? Nah, ini juga bisa pakai isyarat. Ya. Kan bisa pakai gelengkan kepala atau mengangguk, kan gitu? Ya. Paling mudah. Sudah berapa lama? 1 bulan kita bisa bikin tangan. 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya. Ya. Kemudian, sudah berapa lama Rita sakit? Beda nih poinnya ya. Sudah berapa lama Rita sakit seperti ini? Sebelumnya kemana berobatnya? Ke puskesmas, ngangguk ya kalau saya sebutin. Geleng ya kalau tidak. Seperti itu dia caranya. Apakah ada penyakit fisik sebelumnya, misalnya panas tinggi atau stroke, gitu, panas tinggi atau stroke. Tadi ada mahasiswa bilang pakai tulisan. Kalau dia nggak mengerti, kita nggak mendengar, kita pakai tulisan. Kembali lagi, kalau iya ngangguk, kalau tidak geleng. Apakah pernah mengalami kecelakaan? Kan ingat tadi penyebab-penyebabnya tadi kan? Ya. Oke. Coba slide berikutnya. 2.2 kalau nggak salah. Diagnosa. Dan fase kerja, ya. Iya, fase kerja. 2.2 dan 2.3.
Belum kelihatan ya, sebentar. Ya, baik ya. Ya, 2.2. Jadi kita sampaikan kepada pasien. Jadi Rita itu punya hambatan berbicara dengan orang lain ya. Gitu. Ingat datanya tadi kan? Oh, itu masih ada tuh tadi tambahan pengkajian ya. Apakah Rita memiliki pengalaman yang tidak menyenangkan? Saudara harus ingat tadi kemungkinan-kemungkinan penyebab tadi. Apakah Rita termasuk yang suka cemas atau marah atau mudah tersinggung? Gitu. Ya. Oh, jadi Rita mengalami hambatan dalam bercakap-cakap ya. Oke, tolong diingat pada waktu nggeleng iya atau tidak itu masuk kepada data S. Tetapi hasil observasi kita, apa saja tadi yang mayor dengan minor, itu masuk data objektif. Ya. Nah, berdasarkan data yang kita dapat itu, dari apa yang Rita sampaikan dan yang saya lihat selama kita bercakap-cakap, tampaknya Rita mengalami hambatan dalam berbicara ya atau bercakap-cakap. Kalau iya, tolong dia ngangguk. Kalau tidak, tolong dia geleng. Sampai situ jelas? Ayo, coba sekarang lakukan tuh. Ada berapa poin itu? Coba balik ke halaman yang pertama bisa, Hen? Mahasiswa juga kan udah kita share kan ya, Hen ya? Dokumen ini. Ya, Den ya. Mahasiswa sebagian kayaknya, Prof. Nanti di-share aja. Ya. Siapa itu yang mau tanya itu? Ada yang ingin bertanya? Mungkin kalau bertanya mungkin sambil jalan aja kali ya, Prof ya? Ya. Yang bertanya nanti belakangan aja. Oh, di khusus belakang. Oke. Ini sudah terlihat ini, Prof, yang di... Ya, poinnya berapa tuh? Apakah sebelumnya? Sudah berapa lama? Apakah ada? Apakah ada? Slide berikutnya, Hen. Yang tadi. 4. Di-share aja materinya ke mahasiswa nanti. Silakan, Hen. Kalau nggak salah tadi halaman berikutnya ada 2 lagi. Jadi ada 6, ya. Ya, ada 2 lagi. Jadi ada 6 yang harus dikaji, kemudian sampai kepada diagnosa. Ayo coba dipraktekkan. Ada 6 yang dikaji sampai pada diagnosa. Isyaratnya bikin ngangguk dengan geleng aja. Silakan teman-teman, Bapak Ibu yang ada di kelas memfasilitasi untuk praktek yang berikutnya pada fase kerja. Siap. Tingkat 3 reguler 1, Ibu. Mau mencoba. Yang mana fase kerja? Fase kerja tingkat 3. Iya Prof, yang Fase kerja pengkajian sampai diagnosa. Iya, Prof. Oke. Dengan siapa ini? Sudah silakan. dipraktekkan belum barusan? Praktekkan dulu dengan temannya. Sudah, Prof, tadi. Pengkajian. Bukan orientasi. Fase kerja pengkajian. Sudah? Apa, Pak? Masuk ke fase pengkajian ya sekarang ya. Tadi orientasi. Yang bicara sudah mau melaksanakan pengkajian kah? Sampai diagnosa? Ya, maksudnya. Halo. Tadi sudah dipraktekkan, Prof. Sekarang mudah-mudahan sudah bisa. Oke, silakan. Silakan. Tingkat 3 reguler 1 dengan siapa ini? Hesti sama Hani. Ada 6 aspek yang dikaji ya. Yuk. Ya, silakan. Hesti dan Hani. Bisa di Zoom mereka
Ini di close dulu ya, Hen. Ini Di close dulu biar mereka mau praktek katanya. Oke, siap. Silakan mahasiswa. Tiga rek 1 bisa dipin dulu kali Bu Hen. Ya. Speak. Atau speakernya diklik. Silakan bicara. Mana dia kok nggak kelihatan? Halo, bagaimana? 3 rek 1 kayaknya masih di mute itu, di mute masih. Mungkin yang lain yang mungkin bisa dimatikan dulu ya suaranya. Kecuali yang tampil, mungkin ada beberapa sumber yang dipakai di 3 regular 1. Udah. Maaf sebelumnya Prof, udah kedengeran belum? Sudah, Sudah kedengar. Ya. Duduk aja, duduk karena harus pakai CPPT. Duduk pakai kursi ya, ada bisa nulisnya. Silakan. Mulai dari orientasi ya, lanjut. Mulai dari orientasi sampai diagnosa. Bisa volumenya digedekan. Volume laptopnya bisa dibesarkan biar kedengeran. Kalau nggak pakai mic. Ya, silakan. Selamat pagi, perkenalkan, saya Nurse Hesti. Mbak, dengan siapa namanya? Tanggal lahirnya berapa? Boleh saya lihat gelangnya? Oh, betul sekali. Ternyata Mbak masih ingat ya. Sudah kau tulis belum? Sudah kau tulis belum nama dan tanggal lahirnya? Jangan lupa, begitu berinteraksi dengan pasien, langsung ditulis. Coba diulangi. Itu tangan siapa itu nutupin? Ayo. Ya, sih silakan. Wah, kok hilang malah. Selamat pagi. Selamat pagi, perkenalkan, saya Nurse Hesti. Mbak, dengan siapa namanya? Tanggal lahirnya berapa? Boleh saya lihat gelangnya? Oh, betul. Ternyata Mbak masih mengingat nama dan tanggal lahir. Bagus Tulis sekali. Tulis tanggal lahirnya. Lanjut. Baik. Apakah sebelumnya Mbak Hani jarang berkomunikasi? Sebentar. Kan harusnya tadi apa masalah di rumah sampai dibawa kemari. Evaluasi validasi dulu.
apa masalah Mbak sehingga dibawa kemari? Apa yang sudah Mbak lakukan untuk mengatasi masalah tersebut? Kalau pasiennya ngucap, dicatat. Kalau pasiennya nggak ngucap, juga dicatat. Tidak menjawab. Apakah Mbak mengalami kesulitan dalam berbicara sebelumnya? Sudah berapa lama? 1 tahun? Jika Mbak mengalami kesulitan bicara, nanti jika iya Mbak bisa mengangguk, jika tidak bisa menggeleng ya. Sudah berapa lama Mbak sakit? Satu tahun. Sebelumnya kemana berobatnya? Belum pernah berobat? Iya. Apakah sebelumnya pernah mengalami jatuh atau kecelakaan? Tidak pernah. Apakah sebelumnya pernah menggunakan nafzah? Apakah Mbak Hani sebelumnya pernah mengalami pengalaman yang kurang menyenangkan? Jika iya, itu kapan, Mbak? Sudah 2 tahun yang lalu ya? Baik. Apakah Mbak Hani termasuk orang yang cemas? Mudah marah? Mudah tersinggung? Atau menutup diri? Oke. Jadi Mbak mengalami hambatan dalam komunikasi verbal. Untuk pertemuan selanjutnya kita akan melakukan latihan komunikasi verbal. Apakah Mbak bersedia? Baik, Prof, sudah selesai. Oke, baik. Apa yang sudah kau tulis di CPPT-mu? Apa yang sudah kau tulis? Untuk subjek, ya, untuk Nama sudah? Namanya Hani, umur 20 tahun. Apa yang sudah Tanggal dilakukan? lahirnya 9. Oke, terus? Tanggal lahirnya 9 Januari 2003. Gini kau buat nanti, Untuk tanggal lahir dulu, baru dalam kurung 20 tahun gitu. Ya. Tanggal lahirnya 9 Januari 2003, umurnya 20 tahun. Oke, terus? Untuk swabnya, subjek pasien tidak menjawab, objektifnya pasien tidak mampu bicara. Untuk analisa datanya, hambatan komunikasi verbal. Oke, Untuk sebentar. planningnya, latihan komunikasi verbal. Sebentar, coba Ibu share data tadi ya, data. Coba kita lihat ya. Udah kelihatan slide Ibu? Sudah kelihatan. Sudah kelihatan ya. Nah, tadi ada nggak tidak mampu berbicara? Ada? Ada. Oke, berarti itu udah kau tulis di objektif? Sudah, Prof. Oke. Respon tidak sesuai karena dia nggak bicara, berarti nggak ada kan? Iya. Oke, poin 1 dan 3 udah kau catat. Nah, kontak mata ada nggak? Ada, Prof.
Oke, kau tulis aja kontak mata positif gitu. Oke. Kemudian Objektifnya ya, Prof. objektif. Kontak mata. Kemudian sulit memahami komunikasi, nggak ketemu kan? Enggak. Sulit mempertahankan komunikasi, nggak juga. Sulit mempertahankan ini mungkin dia nggak ngelihat mukamu terus, dia ngelihat ke kiri, ngelihat ke kanan, ngelihat ke tempat lain, bisa seperti itu. Ya. Pasiennya tadi sering nunduk. Oke, sering nunduk, kontak mata tidak ada dan sering nunduk. Itu kau tulis di objektif, berarti tambahin data objektifmu. Ya. Kemudian, udah kau jelaskan padanya, jadi namanya tadi siapa pasiennya? Hani. Jadi Hani selama ini jarang berbicara di rumah, gitu. Kemudian coba ngangguk atau ngegeleng. Berarti dia udah tahu, tapi di diagnosamu kau tulis hambatan komunikasi verbal. Coba saya buka dulu CPPT ya. Berarti di sini kita tulis, sorry. Namanya siapa tadi? Hani. Namanya Hani, Bu. Kan Hani, Bu Hani. Usianya tanggal berapa tadi? Usia Hani berapa? Januari 2003. Berapa? Tanggal 20 tahun. Tanggal 20 tahun. Tanggal 9 Januari 2003. Buset, kau kok jadi 9 Januari 2003 mah baru berapa bulan kau ini? 2003, Prof. Oh, 2003. 2003. Oke. Kemudian ini kita tulis tanggal berapa sekarang? 28. 28. Bulan 8. Jam berapa kita ini bercakap dengan dia tadi? Jam 10 misalnya ya? Ya, misalnya. Nah, kemudian di sini kau tulis apa? Kau tulis perawat. Tapi harus ada namanya. Siapa namamu? Namamu siapa? Esti. Esti. Kalau Esti masih mahasiswa nggak boleh ditulis namanya. Harus tahu siapa PPA daripada pasien itu. Misalnya PPA-nya itu adalah Nurse Budi misalnya, ya. Kemudian data subjektifmu tidak menjawab, tidak mau bicara gitu bisa ya. Tidak mau bicara dan menjawab. Oke. Kemudian data objektifnya tadi apa yang kau dapat? Pasien tidak mampu bicara, kontak mata kurang. Ya. Pasien menunduk. Tidak bicara, kita bilang tidak bicara karena observasi kita kan menunduk, kontak mata kurang. Kontak mata kurang. Kemudian kita tulis di sini hambatan komunikasi verbal. Nah, ada pertanyaan sampai di sini? Udah jelas cara menulisnya? Iya, Prof. Nah, kita bentar lagi ngerjakan tindakan, ya. Coba kita lihat apa tindakannya. Bisa di-share lagi? Siap. Di-share lagi ya, Ken? Ya, Siap. coba. Sebentar. Saya buka. Kalau nggak salah orientasi orang, tempat, dan waktu kita kerjakan. Saya kembali dulu ke semua slide semua. Ya, baik. Baik. Sebelum ini, Hen. Sebelum ini. Tindakan. Ada tadi orientasi orang, orientasi tempat, orientasi. Kan tadi ada 2 ya. Tindakan, orientasi
Orientasi orang, tempat. Ini dia. Ya. Jadi kita katakan, baiklah, saya akan latih Rita untuk bicara langsung, bisa dengan isyarat, bisa dengan menulis, gitu kan? Latihan kita yang pertama adalah orientasi orang. Rita, nama saya Nurse Ana, perawat penanggung jawab Rita. Jadi kalau ada keperluan, temuin saya. Panggil nama pasien setiap bertemu. Jelaskan nama orang di sekitar. Latih kalian mengenal orang dengan cara menunjuk. Yang mana Nurse Ana? Ayo tunjuk. Coba ditutup biar saya praktekkan dulu. Tutup dulu, Hen. Slide-nya, Bu Hen. Oke. Nah, bisa pin ke saya biar saya praktek. Kita kembali ke ini aja, ke galeri dulu ya. Kita kembali ke galeri. Oke. Jadi saya katakan gini. Baiklah, Hen, saya akan latih Henny untuk mengenal orang-orang yang ada di sekitar kita dan juga saya. Ya. Saya adalah Nurse Budi. Nah, sekarang silakan tunjuk kalau saya tanya ya, Hen ya. Nurse Budi yang mana, Hen? Kau tunjuk, Hen, diriku gitu. Ya. Jadi Henny sekarang pasienku kan? Nama saya Nurse Budi. Coba Henny tunjuk. Nurse Budi yang mana, Hen? Ayo pakai Yang telunjuk. itu yang di depan saya. Oke, bagus sekali. Nah, itu yang di samping Henny, itu Nurse Denny. Oke, sekarang saya mau tanya Henny. Nurse Denny yang mana, Hen? Yang ada di samping saya. Oke, saudara bisa nangkep nggak? Kita nggak tanya namanya itu siapa, tapi kita kenalkan orang itu, kemudian kita tanya. Nah, sekarang Hen, kan udah ada 2 orang nih kami di sampingnya Henny kan? Kau nggak usah jawab, ngangguk aja, Hen, karena kau lagi hambatan komunikasi verbal, ya. Hen, yang mana Nurse Denny? Sorry. Betul. Nurse Denny yang mana, Hen? Bagus sekali. Kalau Nurse Budi yang mana, Hen? Bagus banget. Kan di ruangan bisa ada banyak orang, kan? Jadi saudara bisa katakan, ini Nurse Budi, ini pasien A, ini pasien B, ini pasien C. Nah, sekarang kita belajar nih. Mana pasien A? Mana pasien B? Seperti itu. Udah jelas, mahasiswa? Halo, udah jelas? Jelas, Prof. Kita kenalkan 2 nama dulu, kemudian nanti 3 nama, kemudian selanjutnya kita katakan, coba temuin Nurse Budi. Bisa nggak dia mencari gitu? Coba temuin Nurse Denny. Bisa nggak dia mencari? Kalau tadi kan nunjuk karena ada di sekitar kita kan? Nah, sekarang dia mencari. Ya. Karena waktu kita, kok ini cepet banget sih waktu habis kan? Bentar lagi udah. Kita lagi asik-asiknya, waktunya udah habis. Ya. Kemudian begitu juga dengan waktu, ya. Begitu juga dengan waktu. Kalau waktu kita butuh jam. Ya, butuh jam dan butuh istilah pagi, sore, malam. Ya. Pagi, sore, malam. Nah, kita bisa jelasin dulu. Pagi itu adalah dari jam berapa sampai jam berapa. Sore itu dari jam berapa sampai jam berapa. Malam itu dari jam berapa sampai jam berapa. Kemudian kita tunjukin jam. Kita tunjukkan jam. Ya. Kita bilang apa? Sekarang jam 11 gitu, ya. Sekarang jam 11. Kemudian kita bikin gambar di kertas kita. Coba jarum panjang kalau dia bisa gambar ya. Jarum panjang dan jarum pendeknya kita buat. Kemudian kita suruh dia, kalau jam 11 itu seperti apa? Kalau enggak dia ngapalin. Nih lihat ya.
Kalau angka ini jam 1, kalau angka ini jam 2, kalau angka ini jam 3, kalau angka ini jam 4, dan seterusnya. Memang butuh waktu dan kesabaran ya untuk hambatan komunikasi verbal. Ya, seperti itu dianya. Oke. Begitu juga tentang tempat. Kalau tempat, kita bisa keliling ruangan itu. Ini ruang tamu, ini ruang kepala ruangan, ini meja tim 1 yang saya di sini nih. Yang tanggung jawab ini meja tim 2. Itu tempat tidurmu. Ini kamar mandi. Rumah sakit ini rumah sakit jiwa. Nah, itu banyak tuh. Habis itu nanti di rumah diajarkan juga hal seperti itu. Ya. Kemudian bagaimana kalau dengan kebutuhan? Hen, bisa kau share lagi nggak, Hen? Siap. Bentar. Ya. Jadi nanti ditindakan sambil Hen share ya. Nanti tindakan kita tulis ya. Latihan mengenal orang di sekitar 3 orang. Itu tulisannya. Sebelum ini tadi masih ada nggak ya? Oh, yang tadi ya, siap. Ya. Kan kalau nggak salah tadi 2 situ tindakannya, 1 kegiatan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari. Oke. Coba dilihat itu, dilihat di bawah di 232 dan 233. Ya. Tadi kan udah selesai kita orientasi orang, orientasi waktu, orientasi tempat, itu kita udah selesai. Nah, selesai berarti belum tentu pasien itu mampu. Jadi itu di-offerkan ke dinas sore, di-offerkan ke dinas malam, supaya dilatih dinas sore dan dinas malam. Ya. Kemudian kita katakan lagi, sekarang kita latihkan pemenuhan kebutuhan. Ya. Tadi kan ada tuh sebenarnya di atas itu sudah mulai 232. Apakah sudah makan, apakah sudah mandi, ya, dan seterusnya. Kegiatan hidup sehari-hari itu macam-macam. Bisa saudara tambahkan. Biasanya itu berkaitan dengan diagnosa defisit perawatan diri. Ya, defisit perawatan diri. Jadi bisa macam-macam kita buat kegiatan sehari-harinya. Bisa dari bangun tidur, beresin tempat tidur, mandi, sikat gigi, keramas, ganti pakaian, kemudian makan. Nah, bisa banyak dipakai di situ. Ya. Kemudian masuk kita ke terminasi. Saya mau bahas dulu terminasi pakai PPT saya, Hen. Bisa kau tutup dulu, Hen. Sorry, bukan yang ini. Ya, ini terminasi ya. Evaluasi subjektif adalah bagaimana perasaan Rita setelah kita melakukan latihan. Bukan bercakap-cakap ya, setelah melakukan latihan. Oke. Kemudian evaluasi objektif. Apa saja tadi yang kita latih? Pada waktu menanyakan apa saja yang kita latih, Henny, sekarang kita punya resep keperawatan ya. Maka kita udah mulai nulis resep karena mau bikin rencana tindak lanjut. Ya. Kemudian kita katakan, nah ini yang harus Henny latih. 1, mengenal orang-orang di sekitar. Hari ini kita sudah kenal 3 orang. 1 Sianu, 2 Sianu, 3 Sianu. Dilatih terus nanti menunjuknya. Gitu. Kemudian yang kedua, latihan tempat di ruang rawat.
1 tempat tidur, 1, 2 kamar mandi, 3 ini, 4 ini. Jadi kita tulis itu. Waduh, bateraiku mau habis. Sebentar ya. Sebentar, colokin dulu. Saya masih nggak bisa ngomong kan ya sampai kapan ini? Karena masih gangguan komunikasi verbal, Bu. Sampai lupa acting tadi. Oke. Kemudian rencana tindak lanjutnya, kalau misalnya pertemuan pertama itu kita baru orientasi orang, tempat, dan waktu, bisa kita katakan nanti sore, perawat yang sore yang merawat ibu adalah si Anu, dia akan melatih tentang kebutuhan-kebutuhan ibu. Kemudian salamnya semoga cepat pulih. Kemudian kita masuk ke ini ya, masuk ke CPPT tadi, sorry bukan di sini ya. Kita masuk ke CPPT tadi. Jadi apa yang harus kita tulis? Mari kita coba tulis ya, sambungan yang tadi. Oke, berarti di sini tindakan kita tulis apa? Tindakan latihan mengenal orang 3 kali per hari. Jam 9, jam 13, jam 17. Bisa seperti itu dia, ya. Kemudian masuk lagi yang berikutnya adalah sore. Latihan mengenal tempat di ruangan. Ini nanti disebutkan juga 3 kali per hari. Berarti jamnya dibedain. Bisa mulai jam 8, jam 12, karena jam 12 makan sekalian mengorientasikan tempat makan kan. Seperti itu nulisnya. Planning, sore, latihan, kebutuhan atau latihan activity daily living. Oke. Kemudian mahasiswa cuman boleh menulis, menandatangani. Kalau di buku saudara yang saudara setor ke dosen, tentu saudara harus tanda tangan. Verifikasi. Sini tanda tangan. Kalau PPA dia nulis instruksinya di sini. Instruksi ini P ini bisa 2 ya. Bisa 1 terkait dengan asuhan, bisa yang kedua terkait dengan konsultasi dengan dokter. Bisa seperti itu. Kalau mahasiswa harus di bawah ini saja dia, dan kalau kami di luar negeri itu langsung di sini tanda tangan PPA-nya bahwa apa yang ditulis mahasiswa itu sudah valid. Tapi di kita nggak diizinkan mahasiswa menulis, tapi di laporannya menulis nama mahasiswa. Seperti itu. Oke, baik. Bisa kita diskusi beberapa menit lagi, 10 menit lagi. Cuman bisa sampai sini kali penjelasan Hen dengan Denny. Kita masuk ke diskusi aja. Nanti kalian lanjutkan latihan di laboratorium. Siap, Prof. Silakan, Bu. Ya, siap, Prof.
itulah tadi pemaparan dari Prof. Budi. Jadi kepada Bapak Ibu, mungkin mahasiswa sekalian, untuk memperjelas pemahaman kita tentang materi tadi, dipersilakan kepada mahasiswa dan Bapak Ibu untuk bertanya. Silakan yang ingin bertanya, silakan sebutkan nama dan dari kelas berapa. Mungkin fasilitator dari tingkat 3 reguler 1 ya. Ya, tadi ada satu di chat, mungkin nanti aja ya Prof ya. Kita untuk yang hadir di ini dulu ya Prof. Monggo silakan yang ingin bertanya. Itu ada tingkat 3 reguler 1 itu. Ya, tingkat 3 reguler 1, silakan. Open your mic and open your slide. Ya. Sebutkan nama dan silakan. Silakan, ada. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Silakan. Dengan siapa ini? Quickly, Hani. Izin bertanya, Profesor. Silakan. Untuk pasien yang sudah mengetahui bahasa isyarat, itu apakah tidak masalah jika kita sebagai perawat yang juga memahami bahasa isyarat menggunakan bahasa isyarat untuk berkomunikasi atau mewawancarai pasien tersebut? Tidak, kita tetap menggunakan bahasa verbal karena pada ujungnya nanti kita pengen pasiennya berbahasa verbal. Bahwa kita masih melatih dia, kalau dia belum bisa verbalnya, maka dia menggunakan isyarat yang kita katakan yang paling mudah adalah pakai selalu pertanyaan atau statement tertutup, bilang iya atau tidak atau iya, seperti itu. Ya. Mungkin atau terkecuali pasien yang dengan kebutuhan khusus kali ya Prof ya? Maksudnya apa? Ini maksudnya barangkali. Maksudnya? Yang pakai bahasa isyarat yang memang sudah diajarkan. Kita perawat nggak latihkan terapi bahasa isyarat. Oh gitu ya Prof. Kalau memang pasien itu punya kebutuhan untuk terapi wicara, maka kita rujuk ke terapi wicara. Oke. Ya, jadi lebih diutamakan yang verbal itu ya Prof ya? Ya, baik. Oke, baik. Gitu ya Hani, bisa diterima? Oke, terima kasih. Ada lagi? Baik, Bu Deni. Ya, sama-sama. Masih ada yang mau bertanya? Ada itu lagi? tingkat 1 reguler 1 ada raise hand itu. Ya, silakan. Di chat. Ya, di chat nanti mereka. Yang di chat saya aja yang buka ya. Saya aja yang buka ya. Boleh, Prof. Yang tingkat 1, reguler 1, silakan. Ini saya jawab dulu dari Siti Aulia ya. Oh ya, Siti Aulia yang di chat ya, Prof. Ya. Oke. Siti Aulia, bagaimana cara yang efektif untuk pendekatan terhadap pasien ODGJ yang sudah lama dikurung karena pasien tersebut jika ketemu orang lain merasa terancam untuk pertahanan diri dengan memukul, mengamuk, meludahi orang lain, baik itu keluarga. Oke. Kita sudah punya penelitian tentang melepas pasung dalam 3 bulan atau 12 minggu itu pasien sudah bisa mandiri. Nah, bagaimana caranya? Tolong dicek dulu, harus dapat pengobatan dan perawatan yang optimal. Ya. Jadi itu yang utama dulu pada pasien yang pasung. Tapi untuk defisit perawatan dirinya, kondisi pasungnya silahkan dilakukan. Nah, kemudian apa yang kita lakukan defisit pertama, kedua, ataupun ketiga adalah melepas pasungnya pada saat kita ada dan memasangnya kembali kalau Pak keluarga belum bersedia dilepas. Jadi itu biasanya itu terjadi minggu pertama, kedua, ketiga. Dan pada minggu pertama itu obat sudah optimal. Ya, tapi pendekatan bukan hanya obat saja. Tetap kita melakukan asuhan.
Kalau dia memang perilaku kekerasan, kita latih bagaimana mengendalikan. Dan itu ada di buku semua. Denny, itu wajib mahasiswamu pegang buku yang 2019 itu minimal. Ya. Siap, sudah di-share, Prof. Iya, seperti itu. Kemudian itu secara bertahap sampai dia bisa merawat diri. Kami sudah membuktikan kalau kita lakukan dengan baik, maka 12 minggu pasiennya sudah mandiri dan udah bisa membantu kegiatan rumah tangga. Itu barangkali jawaban saya untuk Siti ya. Ya, Siti Aulia, bagaimana? Kebetulan arahnya ada ini, Prof. Ya, silakan. Terima kasih, Prof, atas penjelasannya. Baik. Jangan-jangan ini pengalaman di pasiennya sendiri ini ceritanya nih, Prof. Ya, baik. Kita dari 2005 sudah melakukan program lepas pasung dengan menggunakan konsep Community Mental Health Nursing atau CMHN. Ya, 12 minggu berarti udah 3 bulan tapi udah bisa ya, Prof ya, diajak dengan perawatan optimal. Ya. Gitu ya, Siti Aulia. Kerjasama dengan keluarga, kerjasama dengan kader kesehatan yang ada di masyarakat. Iya. Terkadang ya itu, Prof, kan dukungan keluarga itu memang sangat penting. Nah, Jangan kita blaming keluarga karena dia yang mengalami dari sejak awal kondisi, kita harus memberikan edukasi. Kami juga sudah melakukan penelitian terapi keluarga, bekerja sama dengan Manchester University, UK, dan itu 10 kali visit berhasil. Oh, 10 kali visit ya, ini Prof ya. Kalau di rumah sakit, 2 kali edukasi keluarga, itu angka relapse menjadi lebih lama 2 kali lipat dari yang tidak diedukasi. Ya, dengan hanya 2 kali edukasi, jadi memang bisa sangat membantu ya, Prof ya. Jadi kita semua bekerja itu berdasarkan evidence base. Ya. Ini Siti Aulia nih pasiennya ada di rumah atau udah pernah dirawat ini? Sudah minum obat, Bu. Oh, sudah. Jadi sudah dalam perawatan lah ya. Itu ada dari tingkat 3 reguler 1 masih mau bertanya atau belum di lower itu? Ada tingkat 1 ya? Yang mau bertanya ini yang berdiri? Ya, Yang silakan. belum. Tingkat 1 reguler 1. Tingkat 3 mau bertanya lagi, Prof. Oke, itu yang tingkat 1 reguler 1 masih mau bertanya atau silakan. Tingkat 1 dulu Bu Den dari tadi. Ya, tingkat 1, reguler 1 silakan. Prof. Dengan siapa? Izin, Prof. Ya, silakan. Dengan nama Kristanisha dari tingkat 1 reguler 1. Ya, Nisa. Izin bertanya, Prof. Tadi kan ada alur tindakan untuk kita mengetahui tentang si pasien yang mengalami hambatan komunikasi verbal. Kita kelihatannya Christian. Nggak jelas, putus-putus ya, Sabina. Kan kelihatannya aku nggak bisa lanjut, Den, karena udah ada acara berikutnya. Tergantung ya, kami memaklumi kepadatan acara Prof. Tapi terima kasih banyak udah meluangkan waktu ini, Prof. Iya, baik. Nanti kapan-kapan kita zooming lagi untuk ngingetin ya. Karena ini memang kemampuan dasar ya, bagaimana komunikasi berkaitan dengan asuhan ya. Ya. Nanti diakhiri sesi foto dulu Bu Deni. Buka dulu. Oke. Jadi untuk pertanyaan barangkali masih disimpan dulu aja ya, Prof ya. Baik. Disimpan nanti dikirim ke Bu Madepan biar Bu Madepan yang ya, betul. Baik, itulah tadi pemaparan dari Prof Budi di mana sebagai alat komunikasi, sebagai alat untuk kita mengatasi masalah klien, memang salah satunya dengan komunikasi. Nah, bagaimana kita menghadapi pasien-pasien yang mengalami hambatan komunikasi verbal, apakah itu masalah lingkungan, apakah itu masalah cemas atau takut ya, seperti masalah psikologis yang seperti disebutkan Prof tadi, memang sangat penting kita memperhatikan juga aspek-aspek dari isyarat nonverbal dari pasien juga, dengan memberikan pilihan sehingga
dengan memberikan pilihan, dengan mengidentifikasi apakah dia bisa mengangguk atau menggeleng dengan apa yang sudah kita sampaikan. Barangkali begitu ya, Prof ya, untuk menghadapi pasien dengan gangguan komunikasi verbal. Baiklah, Prof. Sekali lagi terima kasih banyak ilmunya, pencerahannya untuk kami, baik bagi tenaga dosen dan staf juga. Atau tadi ada Bu Lastri nih, Prof. Di situ tadi saya lihat Bu Lastri. Bu Lastri, Prof. Ada. Oh ya, selamat siang. Ini seniornya Bu. Banyak gembong-gembong di situ. Iya, Prof. Iya. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih banyak. Prof sudah meluangkan waktu. Mudah-mudahan di lain kesempatan kita masih bisa jumpa ya, Prof. Kalau bisa mungkin bukan dengan di ruang Zoom barangkali ya, Prof ya, karena terkadang jadi gangguan komunikasi juga jadi. Benar. Lewat Zoom. Baik, mungkin saya rasa itu saja barangkali. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Bapak Ibu fasilitator yang ada di kelas, mahasiswa sekalian. Lebih kurang mohon maaf, pada Prof juga. Untuk masa mendatang kami meminta waktunya kembali barangkali ya, Prof. Baik. Ya, baik. Lebih kurang mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Heni. Baik. Waalaikumsalam. Ya, kita foto bersama dulu. 1, 2, 3. Terima kasih, Prof Budi. Baik, saya izin live ya. Terima kasih. Salam sukses semuanya, salam sehat. Iya, salam sehat. Terima Yuk, kasih. yang di kelas saya ini kita foto ya. Tingkat 3 rek 1. Ayo kita foto, Bu Rina. Gaya terheboh ya. 1, 2, 3. Ya, kita pindah kelas ya. Tingkat 1 rek 1. Tingkat 1 rek 1 kok kabur ya? Enggak, Bu, masih. 1, 2, 3 gaya terhebohnya mana? Sip. 1, 2, 3. Kita pindah lagi kelas berapa ya? Tingkat 2 mana ya? Tingkat 2 rek 2 ya? Udah siap-siap ini tingkat 2 rek 2 ini. Udah Bu, udah numpuk gitu Bu. Yuk, ya. 1, 2, 3. Nah, ini di WA kata Bu Heni, Sabina dan Umar harus hadiah door prize. Yang belum kelas berapa nih? 2 rek 1, Bu. 2 rek 1, oke. 2 rek 1. Yuk, 2 rek 1. Nggak kelihatan semua yang di belakang ya, berdiri. Sasa, berdiri Sasa, Farel. Yang di belakang berdiri Eva, belakang-belakang. Dea, nggak usah gitu kali, Dea. Yuk, yang belakang-belakang. 1, 2, nggak kelihatan itu yang tengah. 1, 2, 3. Oke. Kelas berapa lagi yang belum? Rek 2, Bu. Tingkat 2 rek 2, oke. Tingkat 2 rek 2, ayo. Tingkat 2 rek 2 bukannya sudah tadi? Tingkat 3 ya, tingkat 3 rek 2 ya, mana ya? Mana sih tingkat 3 rek 2? Tingkat 3 rek 2. Oh ya, oke ya. Tingkat 3 rek 2. Lah, mana gelap ini? Tingkat 3 rek 2. Jangan kabur dulu. Halo. Sibuk ngambilin HP masing-masing mereka ini. Hey. Itu foto sama siapa tingkat 3 rek 2 ini? Kayaknya ngadepnya ke sana. Iya, fotonya. Ngadepnya ke sana ya udah bagus juga sekali-kali foto membelakangi layar lah ya. Iya, ada. Yuk, siap. Udah semua ya? Adakah yang belum? Yang alumni belum. Alumni, yuk, ada alumni. Dia minta di foto, Bu.